Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari kita manfaatkan setelah kita solat maghrib berjamaah untuk menambah pemahaman kita tentang al-Islam ini. Dan waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk menerima hidayahnya dan ilmu yang datang daripadanya, dan semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian kita malam hari ini adalah tentang iman dan amal soleh, ya. Yang pertama, iman dulu. Milik yang paling berharga bagi seseorang yang memahami agama yaitu imannya. Mari kita evaluasi, introspeksi diri, ya. Sejauh mana kita tanggap terhadap kualitas iman kita. Kalau kita memiliki harta, memiliki aset, rumah, mobil, dan sebagainya, apalagi barang yang berharga, itu pasti kita perhatikan, kita jaga, jangan sampai hilang, jangan sampai berkurang, kalau bisa terus bertambah. Tetapi manakala berbicara tentang iman, ya, tidak banyak orang yang berpikir, wah, hari ini iman saya sudah menurun, hari ini saya kurang bisa menikmati duduk di masjid misalnya, saya tidak merasakan apa-apa ketika sholat, saya tidak bisa merasakan berbicara dengan Allah ketika membaca Al-Quran. Itu adalah tanda-tanda turunnya iman. Saya berat untuk bersedekah selama sepekan ini misalnya begitu. Orang tidak banyak berpikir tentang itu, tidak banyak memahami ketika ada penurunan kualitas iman pada dirinya itu. Oleh karenanya perlu sekali kita ini belajar dan belajar tentang Islam. Coba perhatikan, Rasulullah SAW setiap hari pada waktu sholat subuh itu berdoa, yang pertama minta ilmu. Subhanallah, doanya Nabi yang dikenal doa pagi hari, doa setelah sholat subuh, Nabi minta kepada Allah 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan thayyibah, wa amalan mutaqabbala. Coba perhatikan ini, diawali dengan ilmu dulu, ya, diakhiri dengan amalan yang diterima. Ilmu dulu. Tidak mungkin kita bisa beramal dan diterima oleh Allah kalau kita tidak mengerti tentang amal itu. Maka belajar tentang amal, belajar tentang ibadah, itu adalah kunci supaya kita bisa sukses. Ilmu dulu. Ilmu pun tidak semua ilmu. Ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Dan sumber ilmu yang bermanfaat itu Al-Quran. Anda mungkin ada orang belajar macam-macam ilmu. Tidak selalu ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat untuk membuat kita masuk surga langsung saja. Kecuali kalau Anda bisa mengatur, misalnya orang yang belajar ilmu, katakan ilmu ekonomi misalnya begitu. Lalu sejak dia belajar, dia berpikir, saya belajar ilmu ekonomi ini, saya ingin mengembangkan ekonomi yang diridhoi Allah. Nah, itu bisa bermanfaat. Tapi kalau ilmu ekonomi asal kaya, di situ ada riba, di situ ada yang haram, bagaimana mau bisa bermanfaat? Ini tantangan hidup sekarang itu. Anda bisa belajar ilmu apa saja, ilmu teknik misalnya. Apa yang Anda lekatkan dengan niat pada waktu belajar ilmu teknik itu? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
Semua amalan itu ya niatnya. Anda hari ini ke masjid, ini niatnya apa ini? Kalau sekedar pokoknya ya daripada saya pulang istirahat aja di sini, tergantung bagaimana niat. Tapi ketika Anda belajar ilmu Al-Quran, maka Al-Quran ini adalah sumber dari semua ilmu. Apa saja yang perlu kita kerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan, apa yang diinginkan Allah, apa yang diridhai Allah, semuanya dalam Al-Quran ini. Maka saudara-saudara, penting sekali kita meminta tolong kepada Allah supaya diberi ilmu yang manfaat. Bahkan Rasulullah itu di dalam doanya juga mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung jangan saya diberi ilmu yang tidak ada manfaatnya. Subhanallah. Nah, kemudian rizqan thayyibah, rizki yang baik. Kalau baik menurut ukuran agama itu pasti halal dan tidak berbahaya. Tapi kalau halal saja belum tentu baik. Contoh yang gampang, gula itu halal, tapi untuk orang yang sakit nggak baik itu gula. Kita ingin rezeki itu yang baik, yang bermanfaat. Nah, ukuran baik itu adalah membuat kita kaya di akhirat. Itu baik. Kalau sekedar kaya di dunia lalu di akhirat Anda cuman urusannya pertanggungan jawab yang membuat Anda terjerumus ke neraka, untuk apa kekayaan seperti itu? Nah, saudara-saudara, yang ketiga adalah amalan yang diterima Allah. Amalan yang diterima oleh Allah. Di antara amal itu doa, di antara amal itu zikir yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Rasulullah ada seorang berdoa, dia angkat tangannya lalu mengatakan, ya Rabb, macam-macam doa dia minta. Nabi tahu orang itu, Nabi melihat orang itu, dan Rasulullah itu kenal atau tidak kenal, mengerti orang ini orang baik atau enggak baik, itu mengerti Rasulullah itu, diberitahu oleh Allah. Nabi mengatakan begini, kaifa yustajabu lak, bagaimana orang ini doanya mau diterima? Akluhu min haram wa libasuhu min haram wa ghudhiya bil haram. Orang ini katanya yang berdoa ini, makannya dimakan haram, pakaiannya pakaian haram, dan konsumsinya semuanya itu serba haram. Bagaimana mau diterima doanya? Betapa pentingnya kita ini belajar agama ini. Kemudian kita dengan agama itu kita berusaha untuk mendapatkan rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, kita sering membaca surat yang terkenal dan pendek itu surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini adalah surat yang oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan kalau orang Islam itu bisa memanfaatkan surat Al-Asr ini saja dalam hidupnya, lakafathum, cukup Anda akan sukses dunia akhirat. Kita sudah hafal semua ini surat Al-Asr itu. Ketika surat ini turun, para sahabat diajari oleh Rasulullah surat Al-Asr, dan mereka setiap bertemu kemudian berpisah, tidak berpisah kecuali membaca surat Al-Asr dulu. Kenapa ini, saudara ya? Karena surat Al-Asr ini ada kaitannya dengan apa yang kita bahas malam hari ini, yaitu antara keterpaduan antara iman dengan amal soleh. Yang pertama, saudara, waktu, ya. Waktu itu adalah makhluk Allah yang sangat berharga. Waktu sangat banyak atau cukup banyak di dalam Al-Quran itu dijadikan oleh Allah sumpahnya. Waktu, orang Islam pada umumnya masih banyak yang belum memahalkan waktu. Kita kalau rugi uang sebentar sudah gelisah, tapi rugi waktu berkali-kali tenang-tenang saja.
Sedangkan uang itu bisa diganti, uang itu bisa dipinjam. Kita bisa meminjam uang kalau kita nggak punya, tapi waktu nggak bisa. Waktu. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran dalam bentuk sumpah berkali-kali, wal-laili wan-nahari wal asri wad-duha wal fajri, masih banyak itu. Semua itu waktu pagi, waktu wan-nahari, waktu pagi, waktu siang, waktu malam. Kemudian wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusur, semua manusia itu rugi, dilibas oleh waktu. Anda tadi duduk di masjid ini, kalau Anda tidak niat iktikaf, Anda cuma duduk aja bengong begitu, mikir urusan di rumah, nggak dapat apa-apa, hampir hilang waktunya. Makanya niat itu dikatakan ada tijaratil ulama. Niat itu adalah bisnisnya para ulama. Orang-orang yang mengerti agama itu betul-betul memanfaatkan niat, karena mereka tidak mau kehilangan waktu begitu saja lewat. Saya perjelas lagi, saudara ya. Kalau Anda tadi dari rumah itu kemari karena kebetulan Anda beli sesuatu di situ, kemudian ya sudah maghrib saya mampir aja sholat, mampir di sini barangkali saya mau sholat, itu ya. Ya Anda dapatnya sesuai dengan niat itu. Tapi kalau Anda dari rumah, keluar dari rumah, mungkin tadi jam 5 keluar dari rumah, saya niat akan sholat maghrib di Al-Falah. Kemudian perjalanan Anda dan nanti di Al-Falah setelah sholat saya mau belajar agama, ikut pengajian lah. Kalau Anda keluar dari rumah seperti itu, kata Rasulullah, man kharaja li talabil ilm fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu yang bermanfaat seperti yang kita kaji malam hari ini, dia itu dalam perjalanan fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sabilillah, Anda di jalan Allah. Alhamdulillah. Nah, kemudian kalau Anda masuk masjid, kemudian Anda melangkahkan kaki kanan dengan niat saya meniru Nabi, Anda dapat pahala itu. Tapi kalau cuma masuk aja, nggak pakai niat, nggak dapat apa-apa. Cuman kebiasaan aja masuk masjid, kanan kiri sama aja. Tapi kalau Anda masuk masjid dengan kaki kanan, gampang aja kan? Dalam hati, walaupun tidak perlu diucapkan, dalam hati saya masuk masjid kaki kanan, saya niat. Lalu Anda niat, saya nanti sebelum sholat, saya mau sholat tahiyatul masjid dulu, niat sampean ya. Lalu duduk Anda menunggu adzan misalnya. Pada waktu itu kemudian Anda mengatakan saya niat i'tikaf dalam hati. Duduk Anda di masjid ini, Anda bersolawat, berzikir, ini terus didoakan oleh malaikat Allah. Kenapa? Karena Anda menunggu sholat. Kata Rasulullah, intidharus sholah. Coba diperhatikan ya Bapak Ibu yang saya muliakan. Anda kalau duduk di masjid dengan niat i'tikaf, saya menunggu sholat, ketika Anda duduk itu sudah dapat pahalanya sholat. Tapi kalau Anda duduk ngobrol aja nggak dapat apa-apa. Bahkan ulama-ulama yang ingin dapat pahala banyak itu, mereka kalau sudah masuk ke masjid lalu niat saya nazar untuk i'tikaf di masjid sampai selesai acara, pahalanya lebih besar. Karena orang nazar itu kalau tidak dipenuhi berdosa. Kalau saya nazar mau i'tikaf di masjid 3 jam misalnya ya, kalau Anda tidak penuhi Anda berdosa. Tapi kalau Anda penuhi, maka Anda mendapatkan pahala yang wajib, bukan yang sunnah, tinggi pahalanya. Ini salah satu contoh supaya kita itu terus berpikir tentang amal soleh, tentang perbaikan iman. Wal asri innal insana lafi khusur. Subhanallah, semua manusia itu dalam kerugian. Alhamdulillah kemudian Allah mengatakan illa, kecuali
istithna, except, kecuali, illa alladhina amanu, masya Allah, kecuali mereka yang beriman, wa amilus salihat. Iman itu tidak bisa berdiri sendiri. Iman harus terus ditingkatkan dengan amal soleh. Satu amalan tidak mungkin soleh tanpa iman. Iman itu apa? Ketika Rasulullah ditanya, mahwal iman ya Rasulullah, Nabi menjawab, al-imanu huwal ikhlas. Iman itu adalah keikhlasan. Artinya saya menyampaikan ceramah ini, Anda mendengarkan ini, kalau Anda itu niatnya semata-mata karena Allah, itu Anda akan meningkatkan kualitas iman. Maka orang yang bisa tidak rugi itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh, selalu memperhatikan keimanan dan selalu memperhatikan amal soleh. Masya Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, kalau iman dan amal ini terus digarap, ditingkatkan, ya, beramal soleh, lalu akan menjadi sempurna, ya, dengan bersabar dan berdakwah, memberi nasihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi tidak cukup Anda itu pokoknya yang penting saya sudah beramal, orang lain ya sudahlah. Nggak cukup. Ajak orang lain, keluarga diajak, teman diajak. Jadi para ulama menyimpulkan dari ayat ini, ya, ini adalah kewajiban berdakwah bagi setiap individu muslim. Sehingga Rasulullah dalam hadis mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang Anda ketahui dari saya, kata Rasulullah, walaupun satu ayat saja. Jadi setiap orang itu sebetulnya punya kewajiban untuk berdakwah. Adapun para ulama yang menggali ilmu ini fardu kifayah. Yang fardu ain itu setiap individu. Dan Anda tidak mungkin bisa memberi nasihat, Anda tidak mungkin bisa sabar kecuali beriman. Dan iman itu juga yang membuat orang bisa sabar. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, iman itu adalah kuwatun ilmiah, kuwah ilmiah, kekuatan yang dibangun oleh ilmu tentang iman. Anda sekarang ini belajar ini bisa menabung kekuatan ilmiah supaya iman itu semakin hari semakin kuat. Oh, ternyata begitu ya. Alhamdulillah, saya sudah lakukan. Oh, mungkin masih belum baik. Ini ilmu yang kita pelajari ini akan membuat kekuatan ilmiah. Nah, kemudian amalnya itu adalah kuwatul amaliyah. Jadi kalau Anda sudah punya ilmunya, maka Anda akan mudah sekali untuk menguatkan ibadah amaliyah itu. Kenapa tidak semua orang senang bersodakoh misalnya? Salah satu sebabnya adalah mungkin dia tidak mengerti bahwa sodakoh itu menguntungkan. Anda kalau bersodakoh itu jangan Anda berpikir kurangnya uang. Justru bersodakoh itu akan menambah uang Anda, akan menambah rezeki Anda. Kalau orang sudah punya iman, kuat imannya, yakin ya, dia akan bersodakoh sering, banyak bersodakoh. Jadi orang-orang kikir itu kasihan sebetulnya. Apalagi orang-orang kaya yang kikir, kasihan. Untuk apa kekayaan? Kalau ditumpuk, apalagi kalau tidak mengeluarkan zakat, habis.
Mengeluarkan zakat saja belum istimewa. Kalau ada orang mengeluarkan zakat itu bukan orang hebat, yaitu orang Islam namanya. Sedangkan zakat saja belum tentu dipenuhi. Saya kemarin hari Jumat itu menghadiri undangan Majelis Ulama, pertemuan tahunan mereka yang bertugas di Dewan Syariah. Saya mewakili Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Saya tercengang ketika salah satu dari pimpinan Majelis Ulama dan juga Basnas itu mengatakan bahwa potensi zakat itu kalau saya tidak salah 237 triliun. 237 triliun umat Islam yang bisa mengeluarkan zakat itu kalau dihitung betul segitu kira-kira kurang lebihnya. Yang sudah terkumpul itu belum sampai 10. Coba bayangkan. Sedangkan saudara, zakat ini kan kewajiban. Bagaimana orang Islam kok begitu gandrung untuk haji sementara zakatnya kok tidak ada yang antri zakat? Haji kan banyak antri loh. Zakat ini kok tidak optimal. Sedangkan rukun Islam itu 5. Nah ini kasihannya orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat ini, walaupun dia sudah haji, sudah puasa, sudah sholat, bisa nggak lulus ini karena rukun yang ketiga tidak dipenuhi. Syahadat, sholat, zakat dulu, baru puasa, baru haji kan. Kalau haji orang berlomba itu orang-orang kaya. Tapi ketika berbicara tentang zakat nanti dulu yang pasti belum optimal. Nah kenapa ini? Lagi-lagi iman. Kenapa imannya tidak baik? Ilmu. Makanya orang akan bisa selamat berdasarkan surat Al-Asr itu kalau kita ini terus belajar tentang iman, memperbaiki tentang iman, berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan shadiqa. Ya Allah, berilah kami ini iman yang benar-benar berkualitas, bukan hanya sekedar namanya saja beriman tapi perilakunya tidak imani. Nah itu tadi, jadi iman yang bisa selamat dari bahaya dilahap oleh waktu ini. Yang pertama beriman dan beramal soleh. Kalau anda itu imannya kuat, dibangun oleh ilmu tentang Islam yang kuat dan terus dipelihara, lalu diperbaiki terus dengan tidak hanya mengerjakan yang wajib. Misalnya sholat. Kalau anda sudah sholat wajib, kemudian anda sehat, tidak ada alasan untuk tidak sholat sunnah, jangan meninggalkan sholat sunnah, rugi anda. Sholat wajib dikerjakan, sholat sunnah juga dikerjakan. Bahkan kalau kita berbicara tentang harta, orang-orang yang mengerti agama ya, itu bukan hanya mengeluarkan zakat. Setelah mengeluarkan zakat, dia masih mengeluarkan sodako, mengeluarkan infak, berlomba dalam memanfaatkan hartanya itu. Itu adalah buah dari ilmu yang membuat dia semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ini sudah bisa meningkatkan kualitas iman, kemudian terus kita jaga imannya, insya Allah amal solehnya juga akan semakin kuat nanti. Nah kalau sudah amal soleh dan iman ini antara hidayah dan amal ini kemudian terus diperkuat dengan tidak hanya sekedar pengetahuan tapi diamalkan ya, nanti anda semakin bertakwa. Nah itulah takwa yang setiap Jumat itu selalu diperdengungkan dari mimbar masjid-masjid ini. Saya sudah hampir 40 tahun di atas mimbar ini, subhanallah. Dan selalu kalau Jumat mengumandangkan takwa, itu wajib hukumnya. Apa takwa itu? Takwa adalah perpaduan antara iman dan amal soleh yang kemudian diperkuat lagi dengan mengajak orang lain supaya mengerjakan amal soleh, dan sabar itu terus kemudian menjadi terakumulasi, lalu orangnya menjadi al-muttaqi,
dan orang muttaqi itulah orang yang paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah, saudara, satu cerita yang sangat populer, Rasulullah membersihkan Ka'bah itu dari semua relief syirik, ya. Mungkin ada patung, ada berhala macam-macam pada waktu itu, semuanya dibersihkan oleh Rasulullah dan para sahabat dengan semboyan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan hancurlah yang batil, karena sifat dari kebatilan itu pasti hancur. Bersihlah Ka'bah itu, saudara, ya. Bersih Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW memberi contoh kepada dunia. Orang yang diperintahkan oleh Nabi untuk naik di atas Ka'bah, menyuarakan adzan yang pertama setelah Ka'bah itu dikuasai oleh orang musyrikin, kemudian dibersihkan semua bentuk kesyirikan, yang diperintahkan adalah Bilal ibnu Rabah. Siapa Bilal itu? Bilal itu adalah orang kulit hitam yang kemudian menjadi mulia karena Islam. Bilal itu adalah orang yang disiksa oleh pembesar-pembesar musyrikin Mekah, dihinakan, ya, ketika dia masuk Islam. Tapi Bilal itu adalah orang yang suaranya sudah didengar oleh Rasulullah di surga ketika Mi'raj. Coba bayangkan. Inilah Islam, saudara-saudara, ya. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, bismillahirrahmanirrahim, kebetulan saya dengan teman mengantarkan anaknya untuk sekolah di Amerika, di salah satu universitas di Amerika, namanya Wisconsin University. Berapa 30 tahun yang lalu kira-kira, hampir 30 tahun yang lalu, saya masih ingat. Pada waktu itu di Amerika terjadi clash antara kulit hitam dan kulit putih. Sering itu terjadi begitu. Subhanallah, saya berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswa macam-macam dari Mesir, dari Turki, dari Indonesia, macam-macam yang ada di sana itu. Lalu pada waktu itu salat Jumat saya diminta untuk khutbah Jumat di Wisconsin University. Entah bagaimana saya mengatakan, ya bismillah, sudah saya khutbah. Dan pada waktu itu terjadi clash antara kulit hitam dan kulit putih, terjadi bentrok di mana-mana. Ya kan, rasis di sana itu sampai hari ini ya masih belum bersih. Lalu saya membawakan cerita itu. Saya bilang Amerika ini atau di mana saja di dunia ini, kalau akan menghilangkan rasisme, orang menghina antara satu dengan yang lain, harus pakai Islam. Contohnya adalah Rasulullah SAW. Bagaimana seorang budak belian yang dijual belikan, kemudian disiksa, kemudian dimerdekakan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, menjadi orang yang sangat mulia. Tidak mungkin kecuali dengan Islam. Itu, saudara-saudara. Dan ketika Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah naik di atas Ka'bah, lalu mengumandangkan azan, orang-orang musyrikin yang ditawan mengatakan Muhammad seperti tidak ada orang lain saja. Itu gagak hitam itu diperintahkan untuk naik di atas Ka'bah. Turun ayat, saudara. Allah yang menjawab, ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia dipanggil semua oleh Allah. Hei manusia, Allah menciptakan manusia ini berkabilah, berbangsa-bangsa, macam-macam ragamnya. Kalau anak naik haji, anak lihat itu ciptaan Allah bagaimana. Manusia yang kulit hitam, kulit putih, yang pendek, yang tinggi, yang besar badannya, yang kecil, yang tampan, yang tidak tampan, semuanya itu makhluk Allah. Lalu ujungnya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Di antara kalian itu yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang yang menghimpun iman dengan amal soleh,
dan menjaga imannya dengan terus beramal soleh, lalu menjadi orang yang bertakwa. Nah, pada ujungnya nanti kalau itu kemudian diupayakan sampai akhir hayatnya, menjadi aulia Allah, kekasih Allah. Dan saya tutup dengan ayat di dalam surat Yunus. Anda lihat nanti di rumah, surat Yunus ayat 62 sampai 63. Allah mengumumkan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Subhanallah. Sesungguhnya waliullah. Siapa waliullah itu? Orang yang dekat dengan Allah. Allah dekat dengan mereka. Mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada aulia itu. Bahkan kalau ada orang mengganggu aulia Allah, mengganggu para ulama. Ulama itu adalah orang yang seyugyanya dekat dengan Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, kata Allah. Siapa yang mengganggu saya dengan mengganggu aulia Allah, itu saya umumkan bahwa saya perang dengan mereka itu. Ancaman perang dengan Allah itu cuma dua saja. Orang yang mengganggu aulia Allah, termasuk juga para ulama, kalau dibenci, karena mereka itu ulama itu warathatul anbiya. Kalau dibenci, direcoki ini. Dan yang kedua, orang yang makan riba, ini dua-dua ini terancam perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Allah dalam Al-Qur'an mengumumkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau orang itu sudah menjadi waliullah karena menggarap imannya dengan amal soleh yang baik, menggunakan waktu dengan baik untuk sebanyak mungkin beramal soleh, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah merasa takut dengan masa depan. Apapun yang terjadi, mereka punya kekuatan karena imannya itu. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasa susah dengan apa yang sudah lewat. Masa depannya cerah, apapun dihadapi. Itu aulia Allah karena dekat dengan Allah. Lalu alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka itulah orang yang beriman dan mereka bertakwa. Bagaimana bertakwa? Beriman kemudian bertakwa. Beriman, beramal soleh, terus membangun imannya, memperhatikan imannya, jangan sampai imannya itu menurun, ya. Sebab di dalam hadis juga Rasulullah mengingatkan kita, al-imanu yakhlaqu kama yakhlaqu thawb, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iman manusia itu bisa aus, bisa rusak, seperti baju kita ini, bahkan bisa hilang. Bisa jadi orang itu tekun ibadah, punya ilmu tentang agama, tapi tidak menjaga imannya, lalu pada ujungnya mengikuti cara-cara orang-orang di luar Islam, lalu hilang imannya. Bisa saja menjadi orang yang tidak islami lagi, tidak imani lagi. Maka Rasulullah mengingatkan, jaga imanmu, karena iman itu seperti baju. Kalau baju dipakai terus tiap hari, kemudian tidak dibersihkan, kalau kotor dibersihkan, kalau rusak diperbaiki, kalau sudah nggak bisa dipakai diganti. Iman itu seperti baju itu. Lalu Nabi mengatakan, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum, mintalah kepada Allah terus memperbaharui iman, terus memperbaharui iman itu. Lalu ada yang bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman? Ya selain tentu saja beramal soleh, terus menjaga imannya, Nabi juga mengajarkan aktsiru min dzikri la ilaha illallah, yang banyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadhihi a'zamul kalima, ahsanul kalima, atyabul kalima. Kalimat yang paling agung, kalimat yang paling penting, kalimat yang paling indah. Dan hanya dengan la ilaha illallah yang disebut syatruddin. La ilaha illallah itu separuh agama.
Muhammadur Rasulullah separuh agama yang lain. Kita tidak bisa sampai kepada la ilaha illallah kecuali melalui Muhammadur Rasulullah, melalui Rasulullah yang mengajarkan Islam ini. Maka marilah Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah dan siapapun yang mendengar suara ini, mari kita perbaiki terus iman kita dengan banyak melafalkan la ilaha illallah dan mengimplementasikan la ilaha illallah dalam kehidupan kita berdasarkan ajaran dan tuntunan yang diajarkan oleh junjungan kita Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita terus akan berjuang untuk memperbanyak amal soleh dan pada akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Nah, itulah orang yang paling mulia. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bermanfaat, meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Mohon maaf yang banyak, wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.